Shalom Bapak Ibu, Ama Akung yang terkasih di dalam kelompok usia Indah Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Malam ini kita kembali mau beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Saya berharap Ama Akung, Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat sepanjang hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku. Mari kita nyanyikan dengan sukacita karena kita memiliki sobat yang setia. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang telah memberkati jemaat usia kelompok Indah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mereka saat ini boleh bersama-sama dengan hamba-Mu beribadah dari tempat masing-masing. Berkati mereka ya Tuhan dalam menjalani ibadah ini ya Tuhan. Kami rindu ada kekuatan baru, semangat yang baru, sukacita yang baru ketika kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Berkati hati setiap kami supaya terus tertuju kepada Tuhan. Dari awal sampai akhir ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan memberitakan perenungan firman Tuhan, biar Tuhan saja yang memakai dan berbicara seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Ama Akung, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kembali kita akan menyanyikan satu buah pujian sebelum kita mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan. Lagunya berjudul Sejauh Timur dari Barat. Demikianlah Tuhan telah membuang segala dosa dan pelanggaran kita. Betapa besarnya kasih dan pengampunan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang layak untuk menerima kerajaan Allah surga itu. Mari bersama kita nyanyikan
sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita ulang dari awal lagu ini sekali lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya, Bapak Ibu, Ama Agung yang terkasih di dalam Kristus, tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita di malam ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena janji Tuhan itu akan membawa kami senantiasa berada di dalam damai sejahtera menjalani segala aktivitas kami. Kami tahu Tuhan, dosa kami sudah Tuhan buang, Tuhan lempar sejauh timur dari barat.
Biarlah ya Tuhan senantiasa ketika kami boleh merenungkan firman Tuhan di malam ini, bagaimana kami orang yang berdosa itu sebenarnya sudah diampuni oleh Kristus ketika mati di kayu salib. Biarlah itu boleh terus kami imani, kami pegang dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin Tuhan Bapak Ibu, Ama Akung, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan mereka hikmat untuk mengerti akan kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah ya Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan pimpin untuk memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, Ama Akung, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, malam ini tema yang diberikan adalah apakah saya masih mungkin diampuni? Sekali lagi, apakah saya masih mungkin diampuni? Kita akan membaca perenungan dari Yesaya pasal 43. Saya mengambil dari ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-25. Ya, Yesaya 43 ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat yang ke-25, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memperlakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Ama Akung yang terkasih dalam Kristus, dengan tema kita malam ini, apakah saya masih mungkin diampuni? Ama Akung yang terkasih, selama kita hidup di dalam dunia, tidak ada satu manusia pun yang berkata di dalam dirinya bahwasanya dia tidak berdosa. Nah, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 mengkonfirmasi perkataan ini. Kemudian juga Mazmur 51 berkata bahwasanya kita sejak dari dalam kandungan kita itu sudah berdosa. Kemudian Roma 5 ayat 12 juga berkata, karena dosa satu orang yaitu dosa Adam, kita semua umat manusia sudah menjadi berdosa. Nah, kegagalan manusia untuk fokus kepada Allah itu adalah dosa. Kemudian kalau kita melihat ketika hati dan pikiran kita tidak fokus, tidak tertuju kepada Tuhan setiap waktunya, itu juga adalah dosa. Nah, untuk itu siapa yang bisa mengklaim dirinya bahwasanya dia manusia yang tidak berdosa? Tentu kecuali Yesus Kristus, ya. Kalau kita melihat seorang Rasul Paulus pun, yang kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, bagaimana pertobatannya yang begitu hebat, seorang Rasul Paulus tetap masih bergumul di dalam dosa. Jadi tidak ada manusia yang dalam satu hari itu tidak pernah berbuat dosa. Nah, masalahnya dalam kehidupan sehari-hari bisa saja iman kita itu kadang lemah, semangat kita lesu seperti di masa-masa pandemi ini. Kita mungkin pernah melakukan suatu dosa dan kita menganggap dosa itu sangat besar dan tidak mungkin diampuni. Kita merasa di dalam hati kita, wah pasti Tuhan gak akan mengampuni nih dosaku yang satu ini. Nah, Ama Akung yang terkasih, pemikiran, perasaan yang seperti ini itu wajar ya dialami oleh kita sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena apa? Karena selama kita masih bernapas, otomatis si iblis akan selalu mendakwa, menuduh kita. Kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang jahat, orang yang menerima hukuman. Karena memang si iblis itu pekerjaannya adalah mendakwa. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 dikatakan si iblis itu adalah pendakwa. Iblis suka menuduh kita sehingga perasaan bersalah inilah yang menguasai hati kita sehingga kita malah ragu, malah takut, malah malu untuk datang mau mengaku dosa, meminta ampun di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena perasaan bersalah yang begitu besar di dalam pikiran kita itu sudah menguasai diri kita, sudah menguasai hati kita. Nah,
bagi setiap kita orang yang sudah menerima jaminan keselamatan di dalam Kristus, apakah yang harus kita lakukan pada saat perasaan bersalah ini terus menuduh kita? Nah, Ama Akung yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Yesaya pasal yang pertama, yaitu tepatnya di ayat yang ke-18, Tuhan itu memberikan janji pengampunan bagi setiap orang yang mau datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di situ firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pengampunan yang terbesar itu sudah Tuhan berikan. Itulah saat ketika Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa orang yang percaya satu kali dan untuk selamanya. Sekali pengampunan ini diberikan sebagai hadiah, maka Tuhan tidak pernah lagi mengingat-ingat segala dosa dan pelanggaran kita yang besar itu. Sebesar apapun dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, Allah sanggup, Allah mampu, Allah mau untuk menghapuskan, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita sekalipun itu teramat besar. Maka kita melihat di ayat 25 dalam pasal 43 tadi kita membaca, Tuhan menegaskan siapa dirinya. Tuhan mengatakan demikian, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Bapak Ibu Ama Akung yang terkasih di dalam Kristus, kata oleh karena aku sendiri ini menarik untuk kita perhatikan. Ada kata karena, berarti di situ ada sebab akibat. Allah menghapus dosa pemberontakan manusia seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwasanya Allah itu menghapus dosa kita karena Allah itu adalah kasih. Allah mau menghapus dosa kita karena karakter Allah itu adalah karakter kasih. Jika kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka hati Tuhan terbuka lebar untuk menerima setiap pengakuan dosa kita di hadapannya. Sehingga kita dengan yakin dapat mengimani apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah janji Tuhan bagi kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ama Akung yang terkasih di dalam Kristus, secara logika kita mungkin akan berpikir demikian ya. Manusia yang diberikan umur yang panjang, berarti kesempatannya untuk melakukan dosa akan semakin banyak. Berarti semakin banyak umur manusia, maka kemungkinan besar orang tersebut akan semakin banyak melakukan dosa. Tapi, apakah Tuhan tidak mampu? Apakah Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita yang begitu besar dan begitu banyak itu? Ama Akung yang terkasih dalam Kristus, sebanyak dan sebesar apapun dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, Yesus mau. Bahkan Yesus mampu mengampuninya. Asal kita mau datang dengan hati yang patah dan hancur serta jiwa yang remuk. Untuk itu, mari kita mengingat cerita di dalam Injil. Bagaimana penjahat besar yang di samping Yesus yang sama-sama harus disalib bersama dengan Yesus. Ketika saat itu dia berkata kepada Yesus dan mengaku bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Raja yang akan menghakimi dunia nanti. Untuk itu dia meminta pengampunan pada saat itu juga kepada Yesus. Apakah Yesus menolak si penjahat yang datang mengaku dosa ini? Tidak. Yesus pada saat itu tahu ketulusan hati si penjahat ini. Sehingga ketika dia mengaku dosanya dengan ketulusan, Tuhan berkata kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Tuhan menjanjikan sorga. Padahal kehidupan sebelumnya penjahat ini adalah penjahat yang sangat besar, penjahat luar biasa.
Tapi pada saat menjelang akhir hidupnya, dia sadar bahwasanya dia harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bahwasanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja yang akan datang menghakimi dunia. Dan dia menerima janji bahwasanya suatu saat itu juga ketika dia meninggalkan dunia ini, maka dia berada bersama dengan Yesus di Firdaus. Sungguh indah bukan janji Yesus kepada setiap orang yang mau mengaku dosa di hadapannya. Ama Akung yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Kristus. Yang penting dengan tulus kita mau mengaku dosa, selanjutnya kita mau bertobat, berkomitmen untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meminta kita untuk mempersembahkan kurban untuk penghapus dosa kita seperti yang tertulis di dalam perjanjian lama. Tuhan hanya meminta supaya kita datang merendahkan diri dengan hati yang remuk dan hancur, dengan hati yang patah. Itulah ketulusan kita, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan berkomitmen untuk bertobat, meninggalkan dosa kita yang lama. Selanjutnya bagaimana sikap kita? Bagi kita yang sudah diampuni setiap dosa dan pelanggarannya, bahkan dosa yang terbesar sekalipun. Tuhan meminta supaya kita hidup dengan benar, sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Mau terus-menerus diubahkan, semakin hari mau semakin menjadi pribadi yang tunduk, pribadi yang taat. Bukan lagi menjadi orang atau pribadi yang keras kepala, yang hatinya tegar. Ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan itu akan tercermin ketika kita berelasi dengan sesama kita. Untuk itu setiap kita yang sudah diperbaharui di dalam Kristus, yang sudah diampuni dalam setiap dosa dan pelanggaran kita, mari semakin hari kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Karakter kita yang tadinya keras harus menjadi lemah lembut, ya. Kemudian karakter kita mungkin yang suka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang lain, mulai kita ubah. Munculkanlah karakter Allah. Apa karakter Allah yang paling nyata di dalam kehidupan kita? Kasih. Ya. Munculkanlah kasih itu, munculkanlah pengampunan itu ketika kita berelasi dengan sesama. Karena dengan demikian kita sudah mengikuti karakter Allah, yaitu kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami diingatkan bahwasanya ketika ketakutan, kekhawatiran melanda kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwasanya Allah kami sanggup untuk menghapuskan dosa kami. Ketika kami takut dan khawatir karena dosa kami begitu besar sehingga kami malu, kami ragu untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini biarlah setiap kami boleh datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kami, dan kami sungguh-sungguh ya Tuhan, mengakuinya dengan hati yang remuk, hati yang hancur, hati yang patah di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan dengan tulus. Kami berkomitmen meninggalkan setiap pelanggaran kami dan mau melakukan apa yang benar seturut dengan perintah kehendak Tuhan. Tuhan, pada malam ini kami juga mau membawa setiap kelompok usia indah Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mungkin Ama Akung ada yang kurang sehat, mengalami kelemahan fisik. Tuhan, Engkau yang melawat setiap mereka. Sembuhkan dan pulihkan mereka, apakah mereka dirawat di rumah atau di rumah sakit. Apakah yang ada di Ambon ataupun di luar Ambon, Tuhan jagai mereka. Tenangkan hati dan pikiran mereka, hiburkan mereka, beri mereka damai sejahtera. Buat mereka ya Tuhan mengingat akan berkat-berkat pemeliharaan Tuhan di masa-masa lalu, sehingga hati mereka tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mampu bersuka cita, mampu tersenyum menjalani hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Berikan orang-orang yang mengasihi memperhatikan mereka,
merawat mereka dan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keturunan dari Ama Akung. Kami rindu Tuhan, melalui Ama Akung tercipta generasi-generasi gereja yang senantiasa takut akan Tuhan. Berkati anak, menantu, dan cucu cicit mereka ya Tuhan dimanapun berada. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan mereka hati yang datang, bersekutu kepada Tuhan. Dan terus mengingat bahwasanya hidup mereka harus menempatkan Kristus sebagai yang utama. Tuhan, kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk perekonomian dari Ama Akung. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Beri mereka anak, menantu, cucu, dan cicit yang mau mengasihi mereka, memperhatikan mereka di masa tua mereka. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan itu melalui orang-orang di sekitar mereka. Tuhan, kami juga mau terus berdoa, biarlah ya Tuhan, iman dari Ama Akung boleh Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan. Apapun kekhawatiran mereka saat ini ya Tuhan, mungkin mereka sulit untuk tidur karena mereka memiliki beban pergumulan tertentu yang mungkin kami tidak tahu. Tuhan, Engkaulah yang menjadi tempat sandaran mereka, seruan mereka. Tuhan, sendengkan kiranya telinga untuk mereka. Dan Tuhanlah yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan Bapak Ibu Ama Akung, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memelihara mereka, memberkati mereka. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Ama Akung yang terkasih di dalam Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 181, Yesus Sobat Kaum Berdosa. Kita nyanyikan lagu ini 2 bait. Yesus sobat kaum berdosa, yalah Tuhan pengasih. Kawan setru melawanku, ya tetap menjagaku. Haleluya, Tuhan ajaib. Bait 2. Yesus kekuatan yang ajaib, ya jadi pelindungku. Ku jatuh dalam cobaan, sandar Dia, ku menanglah. Haleluya, Tuhan ajaib. Haleluya, sobatku. Kasih setia amat besarlah besertaku selamanya. Ya, Ama Akung, Bapak Ibu yang terkasih di dalam kelompok usia indah Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, berbahagialah setiap kita karena kita memiliki satu orang sobat. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan selalu beserta dengan kita selamanya. Mari kita akan menaikkan doa berkat untuk menutup ibadah kita di malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami malam ini boleh diingatkan bahwasanya kami memiliki satu orang sobat yang begitu setia. Dialah Yesus Tuhan kami. Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi kami. Dan kami percaya bahwasanya dengan kematian dan kebangkitan Kristus, itulah yang membawa kami, orang-orang yang berdosa ini bisa diselamatkan. Penyucian, penebusan Yesus, itulah yang membasuh setiap dosa dan pelanggaran kami sehingga kami layak untuk masuk ke dalam surga
ketika Tuhan memanggil kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami juga memiliki sahabat-sahabat yang sejati di dalam dunia ini. Itulah teman-teman seiman. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa Tuhan merasakan bagaimana kami hidup. Kami hidup diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah usia indah di malam ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap ama akung, Bapak dan Ibu di dalam kelompok usia indah Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Terima kasih ya Bapa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memelihara, menuntun, membimbing kehidupan kita dari hari ini sampai selamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, ama akung yang terkasih di dalam Kristus, kiranya kita selalu mau datang kepada Kristus, sahabat sejati kita. Tuhan Yesus memberkati.